Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Balik lagi dengan saya di Gusti Sam. Bisa tentang dunia permotoran di Xmax. Oke, hari ini saya sesuai janji video saya yang kemarin mau ngebahas knalpot, yaitu dari TZM Project. Nah, ini dia penampakan knalpotnya. Tuh, di ini lagi saya pasang DP killer ya. Ini suara knalpotnya, coba kita lihat, nyalain ya suaranya kayak gimana. Tapi ini saya masih pakai DP killer. Kalau nggak pakai sih suaranya nggak terlalu jauh banget. Ini suara idle-nya, suara mesinnya kalau pakai DP killer dari TZM Project tuh. Ini juga ada logonya TZM Project. Oke, mungkin kita sambil bahas jalan aja ya. Oke, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan kosong. Oke, kosong. Oke, kita sambil jalan ngebahas ini knalpot yang udah saya pasang. Oh ya, selamat pagi. Oh ya, ini sekarang saya reading tanggal 9 Desember, hari Rabu. Ini hari libur nasional ya, karena sekarang lagi pemilihan pilkada ya, pilkada kabupaten, pemilihan bupati dan wakil. Ya, selamat mencontreng buat teman-teman. Silahkan pilih sesuai hati nurani. Saya ini perjalanan mau ke atas karena ada urusan kerjaan, jadi ke atas. Terus sekalian kita ngebahas tentang knalpot yang kemarin video sebelumnya saya unboxing, dan ini udah saya pasang. Itu knalpot dari produk saya TZM Project, pabrikannya di Bogor kalau nggak salah ya, Bogor. Ada tuh di Instagramnya, dan dapat saya di Semarang di Roger Shop and Accessories, dan saya bawa pulang, saya unboxing kemarin itu. Jadi ini dapat knalpot, saya beli full system ya, full system, the silencer dan leherannya juga udah dapat. Karena mau beli silencer oli juga, kalau di halaman Instagramnya tuh bisa juga, cuma silencer only ada. Nah, saya beli full. Nah, kemarin saya unboxing tuh dapat silencer, leher ini dapat pernya 2 yang buat nyambungin leher sama silencer buat ngait itu. Terus ada juga di bawah 1 di leheran juga, tengah itu ada sambungannya juga. TZM Project ya, menurut saya ini pengerjaannya, produknya rapi, las-lasannya rapi, dari moncongnya di depan itu las-lasannya rapi, sambungan-sambungan juga rapi. Dan ini udah di itu kayak ada labelnya, tapi dari yang di laser gitu ya. Itu kan ada di lehernya tuh ada TZM-nya. Nah, itu biasanya kalau knalpot ori sih udah mulai banyak yang pakai kayak gitu ya, kayak R9 itu juga pakai gitu. Cuma memang beberapa masih belum sih, kayak Bestri itu juga belum, orinya belum pakai laser. Nah, saya dapat itu paketannya, dan dapat DB killer juga, DB killer plus bautnya. Jadi ini ada DB killernya. Nah, ini TZM yang seri bolt, tapi yang bolt biasa ya. Bolt itu kan ada 2, yang seri bolt, satu lagi yang karbon tuh, full karbon. Harganya lebih mahal dari ini, kalau nggak salah di angka 1, berapa gitu, 1,2 apa ya, sekitar segitu. Nah, ini saya yang pakai bolt biasa, dari bahan aluminium juga tebal, RML nya juga lebih tebal.
Terus nah ini knalpot pakai inlet 50, pakai inlet 50 gaspul. Saya lihat kemarin ada serabut-serabutnya dikit yang keluar itu dari sarangan dalamnya itu pakai yang serat yang gaspul putih. Setahu saya itu yang bagus ya, yang tahan kebakar juga. Nah setelah saya pasang ini PNP, nggak perlu perubahan apapun, langsung dipasang. Nah gimana sih suaranya? Ya suaranya seperti ini ya kalau jalan. Ini posisi saya lagi pasang DP killernya. DP killernya modelnya yang ada lubangnya itu, tapi bukan yang pakai lubang kecil-kecil itu, bukan yang bisa dilihat di video sebelumnya bentuknya. Nah ini saya pakai DP killer. Untuk suara dia emang agak bukan tipe knalpot yang adem, bukan, tapi juga enggak bacot-bacot banget sih. Adem enggak, juga ngebacot juga enggak, tapi kalau kita ngegasnya pelan dia enggak keras banget sih. Kalau di apa namanya dilepasin gasnya itu, nah itu ada ngebasnya. Nah kalau di oke, kita berhenti dulu. Oh, longsor. Oke, hati-hati yang lewat sini karena musim hujan. Oke, balik lagi ke suara nih. Kalau di gasnya pelan ya nggak terlalu bacot, tapi kalau coba deh tuh, kalau digas ya agak kenceng. Nah untuk pakai knalpot ini gimana sih tenaganya? Apakah pakai 50 itu kan gede ya, ngempos enggak gitu kan? Kadang kan kalau motor standar kan harusnya biasanya pakai inletnya yang cukup 38 aja. 38, ini pakai 50, tenaganya gimana? Kalau untuk tenaga sih ini saya cuma naikin sih. Oh, di angka 10 kemarin. Nah, itu tenaganya saya rasa ini berdasarkan saya feeling aja ya. Harusnya kalau gini harus pakai dyno biar tahu kenaikan tenaganya seberapa. Cuma saya di daerah ya, maklum di daerah itu tenaga yang saya dapat tenaganya lebih spontan daripada pakai knalpot standar. Apalagi saya udah main kirian di CVT. Kalau kemarin pakai knalpot standar tuh kayak ada yang kurang, tenaga bawahnya kayak kurang los gitu kan. Begitu ini lebih tenaga yang dihasilin tuh kayak begitu bejekes lebih konstan aja gitu kan. Tenaga atasnya belum saya pernah cobain karena harus jalan arteri. Tapi ya tenaga lebih enak sih daripada yang pakai knalpot racing, karena ini knalpot free flow, bener-bener long. Ya harusnya dicoba dyno sih kalau pengen tahu real pastinya tenaganya naiknya berapa dk kan. Tapi ya cukup mendongkrak ini. Ya kenapa sih kalau bener bagus knalpotnya ya paling nggak mendongkrak adalah 1 dk kayaknya bisa. Itu knalpot TZM lokal masih terjangkau, original juga. Yang penting jangan beli yang produk-produk KW ya. Pakai produk KW beneran nggak enak. Terus tapi kan bang, nanti kan kalau pakai knalpot lokal KW-KW-an bisa kan kalau pengen suaranya enak bisa kan diakalin gaspul ataupun ganti sarangan ya bisa. Cuma kan pastinya kalau knalpot KW gitu kualitas pasti beda sama yang asli, walaupun sama-sama buatan sini. Coba bandingin aja knalpot buatan Purbalingga yang asli sama Purbalingga ala-ala, pasti kualitasnya beda jauh. Saya dulu pernah pakai soalnya yang Profit Carbon itu kan ternyata dia cuma kayak stiker Scotland gitu kan. Nah itu gampang lepas, kualitas bahannya tipis banget, leherannya juga itu tipis, suara juga lebih pecah gitu kan.
Ya bisa sih dibikin enak, bisa, cuma kan ya itu kualitas bahannya pasti beda lah sama yang brand lokal tapi asli dah. Lokal walaupun lokal tapi kalau asli semacam R9 itu memang knalpotnya bukan asal bikin, dia pakai riset juga, makanya pernah menembus sampai pasar internasional kan, pernah sampai jadi knalpot kelas apa sih, Moto3 apa ya, apa Moto3 apa Moto2 itu kan, sampai situ juga kan, berarti kualitasnya jauh udah bagus kan. Nah ini TZM juga menurut saya kualitas bahannya tebal, bagus, pengerjaan las-lasannya segala macam rapi, beda sama knalpot KW lah pokoknya. Dan sekaligus support kita ke wujud apa ya, wujud support kita sama menghargainya kita lah, menghargai produsen knalpot lokal. Dia udah susah payah bikin brand, bikin desain knalpotnya, sampai uji coba, riset segala macem, tinggal tiba-tiba ada yang niru bikin KW-nya itu kan. Nah saya mirisnya itu sih, knalpot lokal aja sampai banyak yang KW-nya loh. R9 tuh banyak banget produk-produk R9 yang tiru-tiruan. DOS juga kemarin ada jual juga tiruan. Bestri juga ada. Nih TZM kayaknya saya belum pernah coba lihat ada TZM yang KW sih kayaknya. Makanya bila aja TZM, lihat aja di embossnya ada, pasti ada laser apa, logo yang dari lasernya itu. Kalau ori biasanya pakai itu. Nah wujud support dan menghargainya kita ke produsen brand-brand lokal. Ya supaya tahu brand lokal nggak jelek kok, bagus. Buktinya juga sampai kelas balap dunia itu R9 juga sampai situ. Jadi ya teman-teman yang pengen beli knalpot racing, mending pengen harga terjaga ya belilah knalpot lokal tapi yang original. Oke, mungkin itu sekilas knalpot yang sudah saya pasang. Kalau teman-teman tertarik pengen beli, bisa aja tuh dilihat di IG-nya TZM Project. Itu banyak banget postingan dari TZM, gak cuma knalpot, ada aksesoris motor yang lain. Oke, mungkin itu segitu dulu video tentang knalpot ini. Tentang knalpot ini mudah-mudahan bermanfaat, dan teman-teman yang masih nyari-nyari knalpot boleh tertarik sama ini, bila silahkan langsung aja di kepoin di IG-nya. Oke, mungkin itu segitu dulu video motoran saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dukung terus channel saya, dan sampai lupa lagi di dunia permotoran di lain waktu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini knalpot idealnya kalau tanpa DB killer. Itu kan udah saya lepas. Coba ya kita lihat suaranya. Oke, itu suaranya tanpa DB killer.